setelah Ibu Lisa tahu, maksud saya ibunya Ibu Lisa tahu kalau sudah diperlakukan itu oleh paman, apa yang ia lakukan? Mama tuh nggak peduli. Mama nggak peduli, nggak percaya, malah bela adiknya, malah bela om saya itu, malah saya diusir dari rumah. Tahu, aku juga nggak tahu apa kayak gitu. Lisa, kamu dari mana saja semalam nggak pulang, Lisa? Aku dari rumah temen, mah. Bohong, Mbak, bohong. Jangan percaya, Mbak. Bener, mah. Tante yang bohong. Paling dia nggak bisa janji sama om, Mbak. Bener itu, Lisa? Enggak, mah. Bener. Coba Mama lihat tas kamu. Jangan, mah. Lihat. Ini apa, Lisa? Kamu Lisa? Hah? Dasar kamu ya? Iya, mah. Takut. Itu karena mama. Karena mama nggak pernah ngasih perhatian ke aku. Jaga mulut kamu. Sampai Om Dery pernah aku, mah. Lisa! Jangan bawa-bawa nama Om Dery. Mah, aku nggak bohong, mah. Aku bener, mah. Om Dery ngancam aku, mah. Dia mau apa? Makanya aku merahasiakan semuanya. Nggak mungkin. Suami aku nggak mungkin kayak gitu. Kamu jangan fitnah om kamu ya. Tante harus percaya sama aku, Tante. Itu om kamu. Kamu jangan fitnah. Lisa, seharusnya kamu tuh ngomong sama Mama kalau kamu pernah Karena aku takut Papa kenapa, Ma. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Mama. Kenapa? Nggak mungkin. Ini ngancam aku mau Papa. Mama harus percaya kamu ya. Mama nggak percaya sama kamu. Dasar kamu kotor. Lisa. Saya tuh dianggap tuh kotor sebelah mata, dipandang sebelah mata sama mama, sampai mama tuh lebih memilih om itu adiknya dibandingkan saya sebagai anaknya. Jadi justru yang dipersalahkan adalah Saya Ibu Lisa. yang disalahkan mama karena mama tahu saya, pada akhirnya mama tahu saya jadi simpanan, jadi mama merasa saya ini pembawa aib. Tunggu sebentar, tadi ngomong simpanan tuh maksudnya apa ya? Simpanan itu maksudnya karena saya melampiaskan dendam saya, sakit hati saya sama laki-laki. Ya siapa laki-laki pria yang duitnya banyak itu saya mau. Jadi yang tidak dinikahkan. Oke, tunggu sebentar. Jadi gini, Bu Lisa melampiaskan kekesalan dan dendam itu untuk melayani laki-laki lain sambil mengeruk hartanya segala gitu. Betul. Itulah cara untuk memuaskan diri saya, cara untuk melupakan rasa traumatik saya itu. Saat ini lagi-lagi nih dendam yang selalu betul. Membawa narasumber kita untuk melakukan justru yang jauh dari jalan agama gitu. Betul. Jadi gini Mas Harid ya, karena tadi yang seperti yang sudah kita ceritakan tadi kan ada traumatik sistemik kalau kita menggunakan istilah psikologi. Trauma yang sudah tersistem dalam seluruh saraf memori dia, maka kemudian memunculkan dendam apa ingin melakukan pembalasan, tapi sesungguhnya yang ingin dibalaskan pada dia adalah pada paman tadi, tapi karena nggak sanggup dan pamannya itu berjenis laki-laki, maka kemudian dilampiaskan ke laki-laki kan begitu Mbak Lisa kan, akhirnya di sana. Karena itulah kalau kata bimbingan agama itu kan kalau Anda melakukan keburukan maka cegahlah dia, tapi kan nggak mampu ini, maka perlu ada orang ketiga. Ketiga itu apa? Yang menjadi juru penyala hatinya. Jadi dibimbing dia supaya, tapi ini kan tidak didapatkan, nggak ada ini tempat ini. Jadi dia ini ibaratnya di dalam rumah ini gelap gulita, tapi tidak tahu ini mana ini lorong sececah harapan, tidak tahu kecuali bisikan hatinya, tapi tidak ada yang mengulurkan tangan untuk menarik suara hatinya ini supaya kembali kepada jalannya tadi. Akibatnya apa? Masuklah dalam kubangan yang lebih gelap lagi, yaitu dengan mohon maaf dengan tadi yang disebut simpan tadi. Ini adalah perbuatan yang tercela dan menyalahi norma sosial, norma ketimuran, norma agama, apa norma kebangsaan kita juga mencela ini. Pertanyaan saya kemudian berikutnya, apakah pelampiasan dendam tadi Mbak Lisa mendapatkan ketenangan atau justru sebaliknya? Sebaliknya Pak Ustadz. Nah, kan? Iya. Karena dendam, jadi kalau katakan begini, dendam itu kalau dilampiaskan bukan mendapatkan kepuasan, tetapi menyeret energi negatif pada diri kita.
Orang semakin dendam, maka energi positifnya akan terkuras habis. Lah tadi kan melampiaskan energi positif menjadi terkuras habis, akibatnya apa? Nggak dapat ketenangan. Pertanyaan saya berikutnya, apa Mbak Lisa ada sesungguhnya dalam hatinya ingin kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang bisa mendatangkan kedamaian? Iya Pak Ustadz. Iya. Tapi Mbak Lisa tidak tahu bagaimana caranya. Betul Nah, Pak Ustadz. karena berada dalam zona lingkungan tadi, Mas Wari. Lingkungannya tadi itu sehingga akhirnya kan kembali menuju sana. Nah, inilah yang saya kira tugas kita, bagaimana menjadi pelita tadi, pengantar untuk bagaimana diantarkan. Saya kira itu, Mas Wari. Iya. Bu Lisa, saya mau nanya, apakah sampai saat ini masih melakukan hal seperti itu, memanfaatkan laki-laki? Iya. Saya masih memanfaatkan laki-laki dengan tujuan dan harapan saya untuk membalaskan rasa dendam sakit hati saya kepada om saya. Gini, yang masih saya penasaran adalah ini kan namanya ibu, Iya. ibu kandung gitu. Sepanjang perjalanan itu ada masih mencoba ngasih tahu ke ibu nggak sih apa yang dilakukan om itu salah? Ya, saya sudah menjelaskan ke mama. Saya juga berusaha menjelaskan, berharap mendapatkan kasih sayang dari mama dengan dengan cara mama itu membela saya tapi tidak saya dapatkan, dan pada akhirnya mama saya meninggal. Oh, udah meninggal? Ya, mama saya meninggal dan saya bercerita kepada keluarga saya yang lain. Ya, saya cerita, tujuan saya bercerita karena saya berharap ada tempat yang mengayomi saya, pengganti orang tua saya, karena mama papa saya sudah meninggal. Tapi keluarga saya, ya who cares, dan pasti mereka nggak peduli. Ya itu udah pilihan hidupmu, udah jalan hidupmu, ya kamu ya jalani aja. Pendapat itu gimana Mas Ad? Dari saudara kita sendiri yang ngomong kayak gitu itu gimana Mas Ad hukumnya? Ya mereka ikut kebagian dosa. Pertama begini, seharusnya keluarga itu adalah saling menguatkan. Ketika ada sebagian dari saudaranya itu tertimpa musibah, ini kan tertimpa musibah ini. Musibah karena tadi yang pertama, kemudian akhirnya memunculkan dendam kesumat yang luar biasa tadi. Cuman dendamnya kan menjadi jalan yang buruk, tidak boleh seharusnya kan. Dia ingin mengadu, tapi tidak ada tempat mengadu. Karena apa? Karena anggota keluarganya sudah terbangun persepsinya, wah kamu ini sudah menempuh jalan buruk, udah. Ibaratnya kan ada itu di tanah air ada beberapa kelompok masyarakat yang memang wah ini nanti akan mengotori lingkungan masyarakat, udah sana aja sekalian. Nah, seharusnya mestinya harus ada di antara salah satu anggota keluarga itu yang membawa pelita. Jadi karena itu Mbak Lisa, saya kira kalau melihat kisah tadi kan jangan diluapkan dendamnya. Pernah nggak Mbak Lisa ini terbayang suatu saat ini pasti akan ada balasannya juga gitu loh. Kan dendamnya kan kepada pamannya, tapi kenapa misalnya harus dilampiaskan kepada orang lain yang tidak ada sangkut tadi itu? Disinilah saya kira Al-Quran itu memberikan bimbingan, misalkan di dalam surat Ali Imran 133 itu 134 maaf, itu memang Nabi dulu juga pernah mendapatkan musibah luar biasa ketika pamannya meninggal. Lantas sampai dendam terhadap musuhnya yang membunuh pamannya secara kejam ini. Nabi meluapkan, boleh, tetapi Allah menurunkan ayatnya, ya Muhammad wal kadhiminal ghaidh, di potongan ayat itu. Wahai Muhammad, tahan amarahmu. Lantas ayat berikutnya apa? Wal afina, berikan maaf. Memang memberikan maaf itu berat, meminta maaf itu sudah menjadi hal yang biasa orang yang salah. Tapi Allah memberikan penghargaan kepada orang yang meluaskan dadanya untuk memberikan maaf lah. Mohon maaf Mbak Lisa. Walaupun itu terasa berat ya banget. Sangat berat, tapi kan Tuhan akan memuliakan orang yang berbesar jiwanya memaafkan musuhnya, kan begitu. Tapi ada satu hal Mbak Lisa, karena mohon maaf ini, ibunda kan sudah meninggal, ayanda sudah meninggal. Saya kira perlulah dibuka pintu maaf. Pernah tuh Ustaz, iya. Jadi ada kisah menarik Mas Farid. Jadi ada seseorang yang kemudian dilahirkan oleh seorang ibu, kemudian mohon maaf, ibunya setelah melahirkan ini, ibunya itu mengalami sakit jiwa dan kemudian hilang ingatan, nggak ingat anaknya tadi itu. Akhirnya anak ini diasuh oleh orang. Singkat cerita, anak ini tumbuh menjadi orang dewasa, menjadi besar, dia mendapatkan siraman, kemudian ingin mencari ibunya. Ibunya tadi itu yang tidak kemudian akhirnya dirawat. Kemudian orang bertanya pada dia, menggoda dia karena orang sukses. Loh kenapa Anda kan nggak diasuh dia, diasuh dia? Iya, ibuku nggak pernah mengasuhku. Tapi aku bisa seperti ini karena jasa ibuku mengandung dan ibu melahirkanku. Aku ingin membalas karena ibuku mengandungku, ibuku pernah melahirku, aku tidak menghitung dia tidak pernah, karena aku tidak pernah merasakan air susunya, karena setelah itu kemudian dialihkan. Jadi ternyata apa? Tebusannya itu karena pernah dilahirkan tadi itu. Jadi saya bisa merasakan Mbak Lisa, ini penderitaan yang luar biasa,
Tapi coba ini pelan-pelan ditutup ini, yang lama ini coba buka lembaran baru. Kemudian tadi mohon maaf, praktek yang Mbak Alisa jalankan tadi itu agama tidak mengizinkan. Tuhan sangat mencela. Kita kan tentu ingin Tuhan bersama kita, Tuhan ingin membela kita, Tuhan ingin menyinari kita. Maka bukalah, berpeganglah kepada pintu tali Tuhan apa? Agamanya Tuhan. Allah akan membimbing. Pegang tali agama ini baik-baik, dituntun nanti supaya tadi itu harus diputus mata rantai keburukan ini. Bu Lisa, saya mau tanya sih, emang mau balas dendam seperti apa sih? Sampai saya ngerti memang tadi kita Udah berat banget masalahnya, itu berat banget. Ya udah dari 1 SD sampai kelas 4 itu berat banget, saya ngerti. Saya cuma pengen tahu sejauh apa mau balas dendamnya, karena biasanya kalau dendam tuh nggak akan pernah bisa berakhir. Betul. Sampai detik ini pribadi saya, ini di luar om saya dulu ya, Ya. saya tuh belum bisa memaafkan ibu saya. Walaupun ibu saya sudah meninggal, itu poin pertama. Terus yang kedua, karena saya udah hancur, udah rusak. Saya merasa diri saya kotor. Saya ingin saya itu. Karena masa depan saya hancur tuh. Karena saya dinodain sejak kecil. Kalau menurut saya masih ada kesempatan. Bu Lisa bawa ini ke ranah hukum. Iya. Coba diselesaikan ke sana, karena dengan cara membunuh itu bukan penyelesaian terbaik. Iya. Justru itu yang paling dibenci. Karena hak Allah yang bisa ngambil memutuskan ini makhluknya selesai sampai di sini atau tidak, bukan manusia. Tidak setiap keburukan harus dibalas dengan keburukan. Apalagi ini melanggar hukum, dibalas dengan melanggar hukum, kita nanti kena hukum. Saya kira begitu Mas Ardan, ini perlu dibimbing. Ustaz, ini. Betul. Dia. Nah, dalam bimbingan ini kan lumayan agak pasti akan berkelok-keloknya jalannya. Iya. Nah, dalam waktu yang dekat ini aja, Iya. apa yang harus Ibu Lisa lakukan nih? Biar dia rasa dendamnya makin hari makin terus Iya, kekikis. betul. Caranya begini Mbak Lisa, misalkan maaf ini, kita kan sering kita mandi ya, mandi utuh semuanya, pakai baju yang rapi, coba bermunajat kepada Tuhan. Kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa Tuhan, kamu pakai bahasa Indonesia saja. Ya Tuhan, akui, ya Tuhan, ya Allah, saya ini sedang tersesat di jalan-Mu ya Allah. Saya tahu ini jalan hitam, ini jalan gelap. Saya tidak pernah mendapatkan ketenangan ya Allah. Bimbing kami ya Tuhan. Janganlah Engkau biarkan hamba-Mu ini tersesat di jalan yang tidak baik ini. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan. Bimbing kepada jalan kami ya Tuhan. Kami mohon ampun kepadamu. Dosaku menumpuk, tidak kuat kami memikulnya. Tapi kami ingin ada harapan nanti surga-Mu bersamaku. Maka tuntunlah ya Tuhan, janganlah Kau berikan. Biasanya Mas Harit, orang seperti itu akan meluluh air matanya. Pelan-pelan ini akan, kalau dalam teori psikologi pelan-pelan akan mengurangi beban itu. Kan biasanya ada beban. Lalu yang kedua, Mbak Lisa cari teman yang baik. Teman yang baik itu maksudnya yang lebih senior, yang mengerti tempat mengeluhkan kesah. Sesama perempuan lah mungkin yang bagus, laki nanti takut jatuh hati, atau dia memanfaatkan kita, takut kemudian tempat curhat untuk menuju pada yang baik. Cari seorang ustadzah atau siapa. Pesan saya, Allah masih memberikan kesempatan untuk jalan hambanya yang tersesat kembali kepada jalan yang lurus. Allah akan menerima tobat hambanya. Bu Lisa, mau ada pertanyaan terakhir untuk Pak Ustadz, ada yang mau ditanyakan? Jadi begini Pak Ustadz, Iya. saya sebenarnya udah capek Pak Ustadz. Iya. Saya merasa saya ingin hidup normal, saya ingin Iya. layaknya berumah tangga. Iya, Saya mau iya. melepaskan itu semua Pak Iya. Ustadz. Iya. Pada satu ketika tahun yang lalu, Iya. saya udah menemukan lelaki pilihan saya. Iya. Yang benar-benar masih single, yang Iya. benar-benar Iya. yang cocok sama saya. Iya. Tapi saya punya prinsip untuk memulai hubungan yang baik itu harus Iya. jujur. Iya. Saya mengatakan ini semua, tapi apa yang saya dapat Pak Ustadz? Saya malah ditinggalin. Saya bisa memahami Mbak Lisa. Jadi begini, laki-laki misalkan mencintai seseorang, ingin perempuannya tadi itu seperti dirinya. Baik misalkan belum kesentuh, ya dia ingin disentuh kan. Lah, Mbak Lisa ini sudah baik, ingin menceritakan supaya apa? Supaya tidak ketika sudah berumah tangga baru mengetahui akhirnya kemudian hancur kan begitu. Tapi yakinlah,
ambil air wudhu kalau sebagai seorang muslim, sebagai orang beragama, angkat tangannya memuji pada Tuhan. Ya Tuhan, saya tahu hambamu ini hitam, hambamu ini lemah, hambamu ini banyak berdosa. Hamba ingin berumah tangga ya Tuhan, saya bertobat. Berikanlah anugerahkan padaku seorang laki-laki yang bisa menerima. Saya pernah punya salah seorang jamaah yang counseling begini Mas, lebih berat daripada ini. Tapi ternyata seorang laki-laki ini ternyata mendapatkan perempuan yang bisa menerima, justru perempuan ini membimbing dia sampai sekarang. Maka kata yang laki-laki ini, Ustaz, Tuhan telah mengirimkan malaikatnya kepadaku, seorang istri saya itu. Sekarang ini kemudian akhirnya hijrah, melanjutkan studi, Jadi kemudian apa tinggal yang di dia Eropa. doakan dijabah sama Allah ya Ustaz ya. Syaratnya Jawabannya satu, itu ya. Iya, satu Mbak Lisa ya, tobat Mbak Lisa ya, ditobati, memohon ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan menerima. Kemudian isi hari-hari Mbak Lisa dengan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah masih ada kesempatan untuk baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid. Mudah-mudahan saya tahu waktu kita pendek banget, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz bisa Mbak Lisa amalkan dan kehidupan Mbak Lisa bisa jauh lebih baik lagi dari yang sekarang ya. Terima kasih sudah berbagi kisah dengan tawakal. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid. Dan pemirsa, sampai di sini tawakal. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.